Assalamualaikum teman-teman. Aku dapat info dari teman-teman yang sudah tes tentang soal-soal yang keluar di RBB 2024. Tapi tentunya di kesempatan kali ini aku nggak akan share yang RBB 2024 ya. Aku akan share tipe soal yang mirip banget dengan RBB 2024. Jadi dipastikan kalau belajar ini tipenya kurang lebih sama. Nanti akan keluar tipe seperti ini. Kita langsung saja ya. Soal nomor 1, seperti biasa kalau ada soal yang panjang seperti ini, kita nggak perlu baca dari awal. Baca soalnya saja langsung. Ibu mempelajari keterampilan memotret bunga dari platform media sosial atau majalah tentang pertumbuhan. Perhatikan apakah ada kata penghubung atau dan, jika maka, jika dan hanya jika, iya ada. Ini ada atau. Tapi lihat apakah ini adalah premis-premis yang digabungkan dengan kata atau dan sebagainya. Jelas ini bukan premis karena majalah tentang pertumbuhan ini tidak bisa berdiri sendiri kalimatnya. Ini bukan penarikan kesimpulan sesuai dengan logika matematika, tetapi kita hanya melihat apakah kalimat ini ada di paragraf yang disajikan di atas ini. Jadi kita harus baca satu persatu. Katanya ibu mempelajari keterampilan memotret bunga dari platform media sosial atau majalah tentang pertumbuhan. Jadi kita harus baca. Boleh bacanya separuh-separuh aja. Kalau kiranya di kalimat tersebut ada, kita baca sampai akhir. Tapi kalau di kalimat tersebut nggak ada, langsung kita eliminasi kalimatnya ya. Sejak tahun 2000, ibu gemar berkebun di pekarangan rumah. Ini nggak ada ya. Ibu telah melakukan hobi tersebut sejak tahun pertama kali pernikahannya hingga sekarang dan ia masih mendapat dukungan. Ya, tidak ada. Ibu menggunakan alat-alat perkebunan seadanya. Ya, tidak ada ya. Ibu hanya menggunakan kembali barang bekas. Tidak ada. Kemudian di kalimat yang poin per poinnya, ibu pernah membeli bibit bunga dari toko online, namun bibit-bibit tersebut tidak ada ya. Kemudian, setiap minggu ibu pasti pergi ke pekarangan untuk tidak ada. Setiap bulan ibu pergi ke toko tumbuhan terdekat rumahnya untuk membeli 3 kantong bibit bunga dahlia dan 2 tidak ada ya. Setelah puluhan tahun berkebun, ibu sudah terampil dalam merawat tumbuhan, memotret bunga, dan menjualnya melalui platform media sosial. Ini ada tentang media sosial, tetapi tidak mengatakan tentang ibu mempelajari keterampilannya melalui platform media sosial. Yang dinyatakan di sini adalah ibu sudah terampil merawat tumbuhan, kemudian memotret bunga dan menjualnya. Yang dikatakan di sini adalah menjualnya, bukan mempelajarinya. Sama-sama memotret bunga, tetapi yang di kalimat ini, yang di kalimat aslinya adalah menjual potret bunga, yang di pertanyaannya adalah mempelajari keterampilan memotret bunga. Jadi kesimpulannya adalah salah. Kemudian lanjut soal nomor 2, ini masih dengan soal yang sama. Ibu biasanya meluangkan waktu sekitar 1 jam untuk melihat bunga setiap harinya. Ada nggak dari pernyataan-pernyataan tadi yang menyatakan bahwa ibu biasanya meluangkan waktu atau ibu meluangkan waktunya berapa lama? Itu apakah ada? Nggak ada ya. Yang kalimat terakhir pun, ibu telah memperluas pekarangan bunga yang ada di rumahnya menjadi 5 kali 6 meter. Jelas tidak ada berkaitan dengan jam. Maka jawabannya adalah tidak dapat disimpulkan. Lanjut ke soal berikutnya. Langsung ke soalnya, Surya membayar biaya kompetisi sebesar Rp7.500.000. Oke, kita bahas ya. 7 orang barista kopi asal Indonesia akan mendatangi kompetisi World Coffee Event yang diselenggarakan di Korea Selatan tahun depan. Perwakilan Indonesia berangkat menggunakan dana sponsor dan pribadi. Diketahui juga bahwa terdapat 3 kategori pada kompetisi tersebut, yaitu brewer, barista, dan spirit. Perbedaan antara kategori spirit dan brewer adalah menggunakan alkohol. Ini tidak ada ya berkaitan, tidak ada berkaitan. 3 orang dari Indonesia bertanding pada kategori brewer, sedangkan ini tidak ada berkaitan ya. Kemudian biaya pendaftaran kompetisi World Coffee Event pada satu kategori adalah 7.500.000 tiap orang. Ini ada kaitannya ya. Tapi yang ditanya adalah Surya. Nanti kita baca tentang Surya. Surya merupakan perwakilan Indonesia yang akan bertanding pada kategori spirit dan barista. Oke. Ini sudah cukup ya. Kita baca lagi kalimat berikutnya. Apakah ada kaitannya? Setiap perwakilan Indonesia hanya membayar setengah. Oke. Setiap perwakilan Indonesia hanya membayar setengah harga.
Ini ada kaitannya ya, berarti kaitannya dengan 3 kalimat. Kita lihat kalimat terakhir, apakah masih ada kaitannya? 3 orang perwakilan Indonesia telah memenangkan lomba pada World ya, maksudnya World Coffee Event tahun lalu. Nggak ada kaitannya. Jadi yang ada kaitannya adalah 3 kalimat. Oke, kita bahas tentang Surya. Surya ikut berapa katanya? Ikut 2 kategori lomba. Per kategori lomba, per satu kategori lomba adalah 7.500.000. Berarti Surya membayar untuk spirit dan barista itu adalah 7,5 juta ditambah 7,5 juta. Surya harusnya membayar 15 juta. Tetapi katanya setiap perwakilan Indonesia hanya membayar setengah. Jadi kalau Surya ikut 2, hasilnya adalah 15 dibagi 2 sama dengan 7,5 juta. Atau boleh juga menggunakan 7,5 dibagi 2, kemudian 7,5 dibagi 2, kemudian hasilnya ditambahkan. Hasilnya sama 7,5 juta. Jadi Surya membayar biaya kompetisi sebesar 7,5 juta, benar atau salah? Benar. Kesimpulannya adalah benar. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Ini masih soal yang berkaitan dengan ibu tadi ya. Langsung ke soal. Ibu menghabiskan Rp100.000 setiap 3 bulan untuk membeli 2 kantong bibit bunga dahlia dan 3 bibit bunga mawar. Oke, berkaitan dengan 100.000 ada di kalimat yang ini, tapi lihat di kalimat ini bahwa 100.000 ini digunakan untuk membeli 3 kantong bibit bunga dahlia dan 2 kantong bibit bunga mawar. Tapi lihat di sini dikatakan setiap bulan. Nah, di soal ini katanya setiap 3 bulan. Jadi jelas pernyataannya benar atau salah? Pernyataannya adalah simpulannya adalah salah. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Anissa adalah orang pertama yang mengetahui ponsel dan dompet mereka hilang. Jadi kita bahas satu-satu. Anissa dan Fitri tinggal berdua. Ini tidak ada kaitannya. Semalam telah terjadi pencurian di rumah Anissa dan Fitri. Berikut kronologi, nggak usah dibaca. Anissa sampai di rumah pukul 6 sore, membuka pintu dan kembali menguncinya. Oke. Masih belum ada kaitannya. Fitri sampai di rumah sekitar 1,5 jam setelah Anissa membuka pintu sendiri dengan kunci duplikat. Fitri sampai di rumah sekitar 1,5 jam setelah Anissa membuka pintu. Jadi yang duluan siapa? Anissa atau Fitri? Anissa duluan ya. Anissa duluan baru Fitri. Selangnya berapa? 1,5 jam. Kemudian, ketika Anissa dan Fitri makan malam sambil menonton TV bersama di ruang tamu, terdengar suara pot bunga yang pecah. Oke, belum ada kaitannya ya. Anissa pergi ke halaman depan dan melihat pecahan pot bunga yang berserakan. Belum ada kaitannya. Ketika Anissa sedang menyapu pecahan pot dan Fitri mencuci piring, terdengar suara langkah kaki dari loteng. Ada kaitannya? Tidak ada kaitannya. Anissa dan Fitri kembali berkumpul di ruang tamu dan baru menyadari bahwa ponsel mereka serta dompet mereka sudah tidak ada. Kesimpulannya, Anissa adalah orang pertama yang mengetahui ponsel dan dompet mereka hilang. Ini apakah ada di kalimat yang ada di soal-soal ini? Tidak ada ya. Jadi kesimpulannya adalah tidak dapat disimpulkan. Bagaimana menentukan bahwa kesimpulan adalah salah dan kesimpulan adalah tidak dapat disimpulkan? Kesimpulan adalah salah jika simpulan tersebut ada di kalimat yang ada di soal. Contoh, misalnya di soal ini adalah Anissa dan Fitri kembali berkumpul di ruang tamu dan mereka tidak menyadari bahwa piring mereka pecah, misalnya gitu ya. Ini ya. Maka kesimpulannya adalah salah. Tapi kalau di sini sebagaimana kalimat ini tidak ada yang berkaitan dengan soal yang ada di atas, maka kesimpulannya tidak dapat disimpulkan. Baik, sudah dulu. Terima kasih banyak. Kita bertemu lagi insya Allah di tipe soal berikutnya yang sama persis dengan tipe soal RBB BUMN 2024. Semoga membantu untuk teman-teman yang belum tes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.